Selamat pagi, Shalom kepada seluruh jemaat dan simpatisan GKI Jatinegara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Hari ini kita akan melakukan ibadah online, dan sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita mempersiapkan hati kita dan menunjukkan sikap hormat kita kepada Tuhan yang akan turut hadir dalam ibadah ini. Kita dapat menunjukkan sikap hormat kita dengan berpakaian rapih, nonaktifkan handphone kita, dan tidak berjalan-jalan atau melakukan kegiatan lain selama ibadah berlangsung. Sebelum kita memulai, saya akan membacakan beberapa warta. Yang pertama, ibadah kebaktian kenaikan Tuhan Yesus ke surga akan dilaksanakan melalui channel YouTube GKI Jatinegara seperti saat ini pada hari Kamis 21 Mei 2020 pukul 8 pagi. Tema yang diangkat adalah menanti janji dengan mengkhotbah Evangelis Yuli Laya. Warta kedua terkait persembahan. Bapak Ibu dapat mentransfer persembahan Bapak Ibu ke rekening Bank CIMB Niaga milik gereja dengan nomor 8000525355600 atas nama GKI Jatinegara. Untuk mempermudah pencatatan, mohon bantuannya untuk mengubah 2 digit terakhir dari jumlah transfer Bapak Ibu dengan angka 10 untuk persembahan perpuluhan, 11 untuk persembahan kolekte, dan 12 untuk persembahan syukur. Atau Bapak Ibu juga dapat mengumpulkannya dalam amplop yang terpisah dan membawanya pada saat kita dapat beribadah kembali di gedung gereja ini. Demikian sekilas warta. Info selengkapnya dapat dilihat di apps GKI Jatinegara. Kita akan segera memulai kebaktian online pada pagi hari ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, selamat hari Minggu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Damai Kristus bagi kita semua. Marilah kita mempersiapkan hati memasuki ibadah kepada Tuhan. Sebelumnya silakan bersaat teduh sejenak. Amin. Sambil bangkit berdiri, mari kita nyanyikan pujian bagi Tuhan, kasih dari surga. Dari surga memenuhi tempat ini, kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari data alam Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dimohon untuk berdiri. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Amin.
dipersilahkan duduk. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tema hari ini adalah bergereja dalam kasih dan relasi. Mau mengajak kita semua untuk selalu berpikir positif, lebih kreatif dan menggunakan berbagai cara dalam menjalani kehidupan kita. Meski harus menghadapi pandemi COVID-19, itu tidak akan menghalangi kita untuk tetap menyatakan kasih Tuhan dengan berbagi kasih dan memelihara relasi dengan baik dengan sesama kita. Seperti firman Tuhan dalam 1 Petrus 3 ayat 14a katakan, tapi sekalipun kamu harus menderita juga, karena kebenaran kamu akan berbahagia. Mari kita meresponi nats ibadah kita dengan nyanyian NKB 111, Gereja Bagai Bahtera. Bagai bahtera di laut yang seram, mengarahkan haluannya ke pantai seberang. Mengamuklah samudera dan badai menderu, gelombang cepat menghempas dan sulit ditempuh. Penumpang pun bertanyalah selagi berjerit, betapa jauh di manakah pelabuhan abadi. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah. Gereja bagai bahtera pun suka berhenti, tak menempuh samudera, tak ingin berjerit, dan hanya masa jayanya selalu dikenal. Tak ingat akan dunia yang hampir tenggelam. Gereja yang tak bertekun di dalam tugasnya, tentunya oleh Tuhan pun tak diberi berkat. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah. Gereja bagai bahtera, muatannya penuh, beraneka manusia yang suka mengeluh, yang hanya ikut maunya, mengkritik dan sotang, sehingga benda tujuan menjadi makin jauh. Tetapi bila umatnya sedia mendengar, tentulah Tuhan memberi petunjuk yang benar. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah. Jemaat dimohon untuk berdiri. Saudara-saudari, kita sadar kebencian dan perbuatan yang mendukakan Tuhan menggoda dan merasuki hidup
Dengan rendah hati, marilah kita memeriksa diri dengan berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ampunilah kami bila kami kerap lemah, pikiran, tutur kata, dan perbuatan kami tidak mencerminkan kasih-Mu. Tuhan, pimpinlah kami agar senantiasa membuka hati dan mengalami kasih-Mu. Dengan mengalami kasih-Mu, kami dimampukan untuk membangun relasi yang mengalir kasih kepada sesama. Tolonglah kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca Mazmur secara bertanggapan yang diambil dari Mazmur 66 ayat 8 sampai dengan 15. Mazmur 66 ayat 8 sampai dengan 15. Pujilah Allah kami, hai bangsa-bangsa, dan perdengarkanlah puji-pujian kepadanya. Ia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup, dan tidak membiarkan kaki kami goyah. sebab Engkau telah menguji kami ya Allah. Telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Engkau telah membawa kami ke dalam jaring. Mengenakan beban pada pinggang kami. Engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepala kami. Kami telah menempuh api dan air, tetapi Engkau telah mengeluarkan kami sehingga bebas. Aku akan masuk ke dalam rumah-Mu dengan membawa korban-korban bakaran Aku akan membayar kepadamu nazarku, yang telah diucapkan bibirku. dan dikatakan mulutku pada waktu aku susah. Korban-korban bakaran dari binatang gemuk akan kupersembahkan kepadamu. Dengan asap korban dari domba-domba jantan, aku akan menyediakan lembu-lembu dan kambing-kambing jantan. Sebelum pemberitaan firman Tuhan, bersama-sama mari kita nyanyikan pujian, dengarlah aku mendengar. Dengarlah, ku mau mendengar, ku mau dengar suara Tuhanku. Dengarlah, ku mau mendengar, gembalaku kenal suaraku. Kau gembalaku, pimpin hidupku, ku mau ikut suara Tuhanku. Kau gembalaku, pimpin hidupku, gembalaku kenal suaraku. Kau gembalaku, pimpin hidupku, ku mau ikut suara Tuhanku. Kau gembalaku, pimpin hidupku, gembalaku kenal suaraku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersehati berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa, tiba saatnya kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon kuduskan hati kami supaya menjadi pendengar yang baik dan dapat menerima firman yang disampaikan. Jadikan kami juga pelaku firman-Mu yang telah kami terima ini. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, pada saat ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan
yang diambil dari Injil Yohanes 14. Mari kita membuka bersama-sama. Injil Yohanes 14 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-21. Saya akan membacakan kepada kita sekalian. Yohanes 14 ayat 15 sampai 21 berbunyi demikian. Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan yang berbahagia kita membaca, merenungkan, serta melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jemaat sekalian, shalom, selamat hari Minggu kepada kita semua, seluruh jemaat di GKI Klasis Priangan di berbagai kota dan pulau. Pada saat ini kita bersama-sama merenungkan sebuah tema yang bertemakan bergereja dalam kasih dan relasi. Ayat firman Tuhan yang sudah kita bacakan tadi menekankan tentang penekanan kasih dan relasi. Saudara-saudara, sebelum kita terlalu jauh membahas relasi dan kasih, maka apakah gereja itu, saudara-saudara? Gereja dalam bahasa Portugis adalah igreja. Dalam bahasa Inggris adalah church, yang berarti milik Tuhan. Dalam bahasa Yunaninya adalah kuriakon. Gereja adalah milik Tuhan. Ini menunjuk kepada dua hal, saudara-saudara. Satu, menunjuk kepada orang-orang percaya secara pribadi. Dan yang kedua, menunjuk kepada tempat yang dikhususkan untuk peribadatan, yaitu gedung gerejanya sendiri. Dan yang sebenarnya bahwa di dalam bagian ini kita diajak untuk melihat gereja adalah milik Tuhan. Saudara-saudara, tetapi pengertian lain gereja juga adalah sebagai jemaat, sebagai umat Tuhan. Gereja sebagai jemaat berasal dari bahasa Yunani yaitu ekkaleo. Yang dua gabungan kata yaitu ek dipanggil, ek keluar. Kaleo dipanggil, artinya bahwa orang yang dipanggil keluar. Dari apa dipanggil keluar? Saudara-saudara, gereja dalam pengertian jemaat adalah orang-orang yang dipanggil keluar dari dosa kepada keselamatan. Orang yang dipanggil dari kematian kepada kehidupan. Dari tawanan iblis kepada kemerdekaan di dalam Kristus. Dari perbudakan iblis kepada pelayanan kepada Kristus. Gereja dalam pengertian umat Tuhan adalah kumpulan orang-orang yang hidup dalam kegelapan. Dipanggil kepada hidup yang terang. Menikmati kasih Tuhan. Mengalami persekutuan dengan Tuhan. Memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. 1 Petrus 2 ayat 9 berbunyi demikian. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Imamat yang rajani.
bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Firman Tuhan berkata, kamu bangsa yang terpilih. Saudara dan saya adalah bangsa yang terpilih, umat pilihan Tuhan. Saudara tadinya tidak berharga, tetapi sekarang menjadi berharga oleh karena Tuhan telah memanggil kita. Dan panggilan ini untuk memberitakan kasih Tuhan kepada dunia. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, itulah pengertian gereja yang bisa kita pahami sebagai milik Tuhan, juga sebagai umat Tuhan. Dan saudara sekalian adalah bagian yang sudah terhisap kepada gereja yang adalah milik Tuhan. Apa prioritas gereja? Apa tujuan gereja? Saudara-saudara, ada 3 tujuan. Yang pertama, sebagai tubuh Kristus, gereja meninggikan, memuliakan Tuhan Yesus yang adalah sebagai kepala gereja. Saudara dan saya adalah anggota tubuhnya. Jadi wajib sebagai anggota daripada tubuh Kristus, kita memuliakan Tuhan. Kita meninggikan namanya. Yang kedua, gereja memperlengkapi orang-orang yang dipanggil dari dunia itu. Orang-orang yang dipanggil dari kegelapan diperlengkapi supaya menjadi umat yang kudus, umat yang berkenan kepada Allah, umat yang memiliki karakter Kristus. Itulah prioritas gereja. Prioritas yang ketiga tentunya adalah gereja memberitakan kasih Kristus ke dalam dunia yang masih membutuhkan kasih Tuhan. Itu prioritas gereja, saudara-saudara. Namun bagian firman Tuhan pada hari ini berbicara tentang prioritas utama gereja. Kalau tadi 3 prioritasnya, sekarang yang paling utama dari ketiga ini ada satu yang paling utama. Yaitu Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Panggilan saudara yang utama, yang paling utama sebagai gereja adalah mengasihi Tuhan. Jikalau, satu kata kondisional. Artinya saudara harus memilih sungguh-sungguh, mengambil keputusan. Jikalau, artinya ada orang-orang yang belum mengasihi Tuhan. Ada orang-orang yang tidak memilih mengasihi Tuhan. Tapi orang yang memilihnya, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pertanyaan kita adalah, kenapa kita harus mengasihi Tuhan? Mengapa saudara dan saya harus mengasihi Tuhan? Dasar kita mengasihi Tuhan yaitu saudara-saudara karena Dia terlebih dahulu mengasihi kita, manusia-manusia yang berdosa. Dia terlebih dahulu mencintai saudara. Dia terlebih dahulu mencari saudara. Itulah sebabnya Dia meninggalkan surga, datang ke dunia, mencari manusia yang berdosa. Dia mengasihi saudara. Padahal kita adalah orang-orang yang layaknya dihukum. Tapi Tuhan mengasihi kita. Mencari dan menolong kita. Yang kedua adalah Dia mengorbankan hidupnya dengan rela mati di kayu salib bagi kita. Dia menanggung derita. Dia dihina. Dia disiksa. Bahkan Dia mati dikuburkan. Puji Tuhan, Dia bangkit. Semua derita itu Dia tanggung demi saudara dan saya. Jadi kenapa saya harus mengasihi Yesus? Oleh karena Dia telah mati bagiku. Dan yang ketiga dasar kita mengasihi Tuhan Yesus adalah Dia sudah menyelamatkan nyawa kita dari kebinasaan neraka kepada hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16, orang-orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ia telah menyelamatkan nyawa kita dari kematian abadi kepada hidup yang kekal.
maka selayaknya kita bersyukur, membalas kasih-Nya yang besar. Kita mengasihi Tuhan Yesus adalah semata-mata karena ucapan syukur atas anugerah yang sudah kita terima. Ini hanya karena anugerah, hanya karena kemurahan Tuhan. Sangat besar anugerah-Mu, memberiku hidup. Kalau saudara dan saya mengasihi Tuhan karena Dia terlebih dahulu mengasihi kita dengan kasih yang nyata, pengorbanan yang nyata, sehingga kita gak bisa seharusnya bertanya, mengapa aku harus mengasihi Tuhan Yesus? Harusnya jawaban kita hanya satu, karena aku hidup oleh karena Dia, maka aku mau mengasihinya. Dia telah mengorbankan segalanya pada saudara dan saya. Yesus telah mati kepada gereja, kepada umatnya, kepada seluruh manusia berdosa. Dia layak terima kasih kita. Dia layak untuk kita hormati. Jikalau pilihan kamu mengasihi aku, maka kamu akan menuruti segala perintahku. Poin yang berikutnya adalah bahwa apa buktinya saudara mengasihi Yesus? Apa batu ujian kita mengasihi Yesus? Menuruti perintahnya. Tidak ada lain. Umat Tuhan harus menuruti perintahnya. Tidak ada lain. Saudara-saudara, apa perintah Tuhan? Satu, mari kita mengikut Dia sampai akhir. Godaan akan datang, cobaan akan datang untuk menarik kita meninggalkan iman kepada Yesus. Lewat penderitaan, lewat siksaan, lewat hinaan. Tetapi marilah kita tetap setia sampai akhir. Seperti Wahyu 2 ayat 10 bagian B. Hendaklah engkau setia sampai mati, maka kau akan mengaruniakan mahkota kehidupan kepadamu. Kita tidak tahu apakah akhir ini akan menuju pada siksaan, penganiayaan. Namun tekadkan di hatimu untuk tetap setia sampai akhir. Perintah yang kedua adalah bersekutu dengan Dia dalam keintiman surgawi, dalam doa dan ibadah, menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4 ayat 24. Kita umatnya, dipilih Tuhan, diperintahkan untuk menyembah Dia. Panggilan kita memang adalah untuk menyembah Yesus, memuliakan Dia. Itulah keagungan. Tujuan hidup saudara dan saya adalah menyembah Dia. Menyembah Allah yang agung, yang penuh kuasa. Kita ciptaannya. Ketika kita menyatu dan menyembah kepadanya, saat itu kita jadi manusia yang sejati. Karena bisa berjumpa dengan Sang Khalik pencipta hidup kita. Perintah yang ketiga adalah hendaklah kamu hidup kudus sebagaimana Allah kudus. 1 Petrus 1 ayat 16. Sangat-sangat disayangkan kalau seorang anak Tuhan, kalau seorang umat Tuhan, milik Tuhan yang sudah dipanggil dari kegelapan masih hidup dalam gelimang dosa. Tidak harus begitu. Itu menyakiti hati Tuhan. Allah ingin saudara dan saya hidupnya kudus. Sebab Allah kudus. Janganlah serupa dengan dunia ini, tetapi berubah oleh pembaruan budimu. Tidak layak anak Tuhan mengecap dosa yang dinikmati oleh dunia. Tidak layak hidup kita mengecap dosa di mana Yesus mati untuk dosa itu. Maka kita harus belajar hidup kudus di hadapan Tuhan. Perintah yang keempat adalah melayani Allah dan melayani sesama. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani saudara dan saya. Mari kita melayani lebih sungguh. Yang kelima perintahnya adalah pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Laksanakan amanat agung Tuhan Yesus sampai akhir zaman. Saudara-saudara,
Dikala kita menghadapi COVID-19, bagaimana bergereja kita saat ini? COVID-19 memaksa saudara dan saya, memaksa para pemimpin-pemimpin gereja untuk mengunci ibadah di gereja. Dipaksa menutup dengan kerelaan, menutup gedung gereja, ditutup untuk ibadah. Sehingga kita harus beribadah secara online. Apakah gereja akan tetap hidup? Iya. Sebab gereja lagi bukanlah gedungnya, tetapi sudah menjadi umatnya. Maka kalau begitu, di dalam saat seperti ini, marilah kita bergereja. Cara bergereja kita mulai berbeda dari sebelumnya. Cara bergereja kita yang pertama, tetap mengasihi Kristus dalam hati dan batin kita. Aku memang tidak pergi beribadah di gereja udah berapa minggu, tapi Kristus selalu ada di hatiku. Itulah ciri saudara adalah umat Tuhan. Yang kedua, mentaati perintah-perintahnya yang sudah saya jelaskan tadi. Menurutinya dengan sukacita. Yang ketiga, mari kita membangun, menjaga relasi yang intim dengan Kristus dalam penyembahan yang benar. Sebab Tuhan menyenangi orang-orang yang menyembah Dia di kala sulit, di kala kondisi yang tidak baik, tetap menyembah kepada Tuhan. Paulus di penjara menyembah Tuhan. Hadirat Tuhan hadir. Saudara di rumah ibadah menyembah Tuhan, Yesus hadir. Yang keempat, ini penting sekali ke seluruh jemaat GKI Klasis Priangan. Sekarang saatnya bawalah kasih Kristus keluar dari gedung gereja, pergi ke lorong-lorong, pergi ke desa-desa, pergi ke masyarakat. Bawalah kasih keluar dari gereja. Jangan di batas tembok gereja. Kasih harus dibawa ke lorong-lorong. Banyak orang yang kelaparan. Banyak anak-anak yang menangis, menjerit, minta tolong. Gereja, keluarlah. Itu panggilan saudara dan saya. COVID-19 menyuruh kita, dikala sulit tetap berbagi. Dikala sulit terus menolong. Kasih itu harus dibawa keluar. Puji Tuhan, kita melihat informasi banyak tentang Klasis Priangan. Membantu yang kekurangan. Mari kita teruskan. Mari semakin giat. Sebelum harinya tiba, harta dan kekayaan akan kita tinggalkan. Seandainya Yesus akan datang beberapa waktu ke depan, emas, perak, dan semua harta saudara dan saya tidak ada gunanya lagi. Tapi kasih yang dibagi itu sangat berarti di hadapan Tuhan. Garam itu harus berfungsi untuk menghambat kerusakan moral di dunia. Terang itu harus bersinar bukan di gedung gerejanya, di luar. Di luar. Di luar gereja. Itulah panggilan kita sebagai umat Tuhan. Saudara bergereja, merasakan kasih Kristus, harus membagikannya ke tengah-tengah dunia. Ketika Tuhan Yesus berkata, jikalau kamu mengasihi aku, maka kamu akan menuruti perintah-perintahku. Ketika saudara dan saya menuruti perintah Tuhan, maka saudara beroleh berkat surgawi karena mengasihinya. Berkat yang pertama, Allah akan mengirimkan penolong, yaitu Roh Kudus menolong kita. Jangan takut di hidup ini. Yang kedua, kita akan dikasih Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Saudara dipenuhi kasih Allah Tritunggal. Yang ketiga, menikmati hadirat Allah seperti di surga. Saya bacakan Yohanes 14 ayat 23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia.
Dan catat, kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Siapapun umat Tuhan yang mengasihi Kristus, menuruti perintahnya, maka Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus datang ke rumah kita, ke hidup kita. Itulah surga. Itulah kedamaian. Itulah hadirat Tuhan. Sesulit apapun hidup, bila Tuhan Allah Tritunggal datang bersama saudara, semua pasti bisa dihadapi. Mari cara bergereja kita harus berbeda saat ini. Bangun relasi yang baik dengan Tuhan. Hiduplah di dalam kasih-Nya. Turuti perintah-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, firman-Mu hari ini mengingatkan kami, jikalau Engkau mengasihi aku, maka Engkau akan menuruti perintah-perintah-Ku. Tuhan, tolonglah kami supaya kami bergereja memahami firman ini dan taat mengikuti perintah-perintah-Mu di dalam hidup kami. Berkati gereja GKI Klasis Priangan, supaya membawa kasih Kristus keluar dari gereja ke masyarakat. Kepada dunia yang membutuhkan kasih Kristus. Kepada dunia yang membutuhkan terang Kristus. Gereja bukan tempat untuk mencari kekuasaan. Gereja bukan untuk tempat mencari popularitas. Tapi gereja adalah tempat untuk berubah seperti Kristus, sehingga menjadi berkat kepada dunia yang penuh kegelapan. Berkatilah seluruh jemaat Tuhan, 18 gereja GKI Klasis Priangan, dengan bekerja sama dan berkarya, maka begitu banyak kisah kasih yang bisa dibagikan. Tolonglah kami semua. Jadikanlah kami hidup bergereja dengan cara yang baru. Dengar doa kami Bapa. Kami naikkan semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Jemaat dimohon untuk berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah perintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, dan hidup orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kini saatnya kita memberikan ungkapan syukur melalui persembahan dengan mengingat firman Tuhan yang tertulis dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita menyanyikan, nyatakan kasih-Nya.
kasih dari surga nan tinggi dan dalam, tak dapat dijamah namun nyata. Sebab ada kau dan aku memberi dengan hati hidup yang menyatakan kasih-Nya. Kasih Yesus mendorong membuka jiwaku, kan ku jadi saluran berkat. Kasih Yesus kobarkan api di hatiku, mari kita nyatakan kasih-Nya. Kasih Yesus mendorong membuka jiwaku, dan ku jadi saluran berkat. Kasih Yesus kobarkan api di hatiku, mari kita nyatakan kasih-Nya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur atas rahmat yang Kau limpahkan. Meski kami hidup di masa sulit dan tak menentu ini, namun kami merasakan kasih berkat dan kebaikan-Mu yang tak pernah habis-habisnya. Ajarlah kami ya Tuhan, agar tetap bersyukur atas segala peristiwa yang boleh terjadi. Ya Tuhan, saat ini kami membawa ungkapan syukur melalui persembahan kami. Terimalah ya Tuhan, bimbinglah orang yang mengelola persembahan ini. Kiranya hikmat-Mu menuntun kami untuk terus melakukan pekerjaan yang baik dan berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Saudara-saudari, kita akan mengakhiri ibadah kita, menerima pengutusan dan berkat Tuhan. Mari bersama kita nyanyikan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat sumber Saudara-saudari, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Ibadah kita selesai, saat teduh sejenak, Tuhan Yesus memberkati.